Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara Pak Ustadz Mail, daun salam, daun opak. Yang jawab salam belum opak. Diulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak. Cara Pak Ustadz Tosin, daun salam diputer-puter. Yang jawab salam mudah-mudahan jadi anak yang pintar. Amin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Khadiratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para sesepuh, bini sepuh yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta segenap Dewan Guru, juga tidak ketinggalan pula yang saya hormati Bapak Ketua Komite Sekolah beserta rekan-rekan pengurus dan anggotanya, ibu-ibu wali murid kelas 1 sampai kelas 6 yang sempat hadir, yang saya hormati, serta adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD Budisari kelas 1 sampai kelas 6 yang Bapak banggakan, Bapak cintai. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah. Pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama berkumpul dalam rangka menunjukkan rasa syukur kita dan rasa cinta kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan oleh siswa-siswi SD Budisari. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat minat dunia ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin serta anak-anakku sekalian yang saya hormati, pada bulan Maulid hampir seluruh umat Islam di dunia yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah semuanya memperingati kelahiran junjungan kita dalam rangka untuk mempertebal kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui berbagai acara. Ada yang cukup dengan marhabaan atau berjanji, ada yang cukup dengan kegiatan-kegiatan sosial seperti santunan anak yatim dan lain sebagainya, ya.
Ada juga yang melalui peringatan Maulid Nabi dengan tausiah, mau'idhah hasanah. Ya. Ini yang banyak dilakukan di Indonesia. Nah, dalam rangka menunjukkan cinta kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, maka kita memang dianjurkan untuk banyak membaca sholawat, sebagaimana sholawat-sholawat yang sudah diciptakan oleh para guru besar kita zaman dulu, seperti Syekh Ja'far Al-Barzanji dengan bukunya Al-Barzanji, Syekh At-Tibai dengan karyanya At-Tiba. Banyak karya-karya yang menyanjung, syair-syair yang menyanjung tentang baginda Rasulullah SAW. Kenapa kok mesti diadakan muludan? Kalau bahasa Arabnya maulid. Dalam organisasi yang lain ada yang disebut milad, memperingati hari kelahiran. Apakah Rasulullah minta? Tidak. Tapi Rasulullah sendiri sering memperingati hari kelahirannya, cuma tidak dengan upacara, dengan kegiatan seperti ini. Baginda memperingati Maulid Nabi kelahirannya sendiri dengan cara berpuasa hari Senin. Maka kalau puasa hari Senin bisa disebut puasa weton, puasa kelahirannya. Ya. Nah, oleh karena itu, bahkan seorang Abu Jahal saja yang begitu bencinya kepada Rasulullah, Abu Jahal, musuh bebuyutannya Nabi, itu kalau hari Senin dia puasa. Karena apa? Ketika ditanya, karena saya memperingati keponakan saya dilahirkan. Itu Abu Jahal, ya. Padahal bencinya ngalahi. Ya. Nah, oleh karena itu kita yang jauh banget tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah mendengarkan Nabi, suara Nabi, tidak pernah tahu seperti apa Nabi, tapi kita masih diberi hidayah oleh Allah untuk mencintai Nabinya. Masya Allah, satu nikmat yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, mari kita sambut dulu kelahiran beliau dengan membaca sholawat sedikit, ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah
Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah sudah pada hafal ya. Peringatan Maulid Nabi itu dilaksanakan dalam nuansa apapun pas pagi. Anaknya disunatan dari memperingati Maulid Nabi pas. Nikahan sambil memperingati Maulid Nabi pas. Pindah rumah muludan pas. Ya. Iya enggak? Ulang tahun muludan pas. Beli motor sih, Pak? Pas. Yang nggak pas itu kalau cerai muludan. Ya, pegatan muludan itu nggak pas, wah seorang pegatan muludan. Nah, ini. Kalau muludan itu karena apa? Karena memang baginda Rasulullah itu pantas untuk kita contoh. Kadang-kadang ada sebagian orang yang bilang, apain mulutan, solawatan. Kanjeng Nabi kan manusia biasa fisiknya seperti kita sama. Nabi punya tangan, punya mulut, punya hidung, punya kaki, punya mata, sama dengan kita. Tetapi ketika digunakan berbeda. Nabi kalau tidur hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selalu berpikir. Nabi kalau tidur hatinya selalu ingat kepada Allah. Tidur. Kita jangankan tidur, wong melotot aja nggak ingat, ya kan? Mata kita melotot, boro-boro pikir kepada Allah. Ya ini. Sehingga Nabi itu pantas untuk ditiru. Suatu saat Siti Aisyah, istri tercinta, lagi jahit baju. Bajunya sobek dijahit. Karena baru waktu itu belum ada lampu sehingga di dalam rumah itu gelap. Sehingga ketika ngasukkan jarum itu rada susah. Begitu Nabi Muhammad masuk seperti ada cahaya, langsung cahang. Cahang, pantesan Rasulullah masuk. Nah, jadi fisiknya sama, tapi keistimewaan kelebihan Rasulullah di dalam banyak hal. Pernah Rasulullah habis dakwah kecapean, nyender, ketiduran, di jidatnya, di tarangnya ini keluar keringat. Nah, Aisyah, istri tercinta, melihat suaminya kecapean, ambil sapu tangan dilap. Dilap. Terus sapu tangan habis ngelap keringatnya Rasulullah disimpan di atas lemari. Seruangan bau wangi semua. Keringatnya Rasulullah bau wangi semua. Beda dengan keringat kita, bau karbit. Keringatnya Rasulullah, sehingga Rasulullah fisiknya sama tapi berbeda di dalam banyak hal. Oleh karena itu kita disuruh untuk mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menyuruh? Siapa yang menyuruh kita mencontoh Rasul? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Itu ayatnya. Kita diperintah untuk mencontoh Rasulullah dalam segala hal. Nah, peringatan Maulid Nabi ini zaman Rasulullah tidak diperingati seperti sekarang. Zaman sahabat pun belum diperingati. Zaman tabi'in pun belum diperingati. Nah, ketika itu kurang lebih 200 tahun setelah Nabi wafat, Islam sudah berhasil menyebar ke seluruh daratan Eropa. Ya.
Islam berhasil menyebar ke seluruh daratan Eropa, Asia, dan Afrika. Sudah berkembang pesat. Nah, ternyata ketika Islam sudah menang, lalai, ayem-ayem, ya, tidak berusaha untuk mempertahankan. Wah, sudah menang, ya, seneng-seneng, ya, poya-poya. Ternyata umat Kristiani, umat Nasrani, dan umat Yahudi waktu itu sedang menyusun kekuatan bersatu untuk melawan umat Islam, sehingga 100 tahun kemudian orang-orang Eropa dihimpun dalam satu kekuatan yang disebut dengan kekuatan salib. Orang Kristen dan orang Yahudi bersatu menyerang umat Islam yang ada di Eropa. Dihapus semua, dihancurkan semua. Salah satunya peradaban Islam yang sudah modern saat itu di Spanyol, Cordoba, itu dihancurkan. Hancur lebur, umat Islam dibantai semua, mati semua. Wah, tidak ada satupun yang tersisa, ya. Bahkan sampai diserang terus. Akhirnya umat Islam hampir-hampir kecolongan, ya. Nah, setelah masa itu umat Islam baru sadar. Setelah umat Islam banyak mengalami kekalahan, wilayah-wilayah Islam yang tadinya sudah damai, sudah enak, sudah tentram, ibadahnya tenang, tiba-tiba direbut kembali sama orang Kristen, sama orang Yahudi. Umat Islam tidak boleh ibadah, bahkan umat Islam tidak boleh tahu tentang nabinya. Masya Allah, ya, generasi waktu itu yang disodorkan, yang disiar-siarkan itu tokoh-tokoh kafir, ya, orang-orang kafir waktu itu. Nggak boleh belajar Islam, nggak boleh mengenal nabinya, nggak boleh tahu tentang Ka'bah, nggak boleh tentang sejarah Islam, loh. Sehingga generasi Islam pada waktu itu memprihatinkan. Anak-anaknya bodoh-bodoh, tidak tahu tentang Islam. Nah, sudah memprihatinkan, barulah muncul, ya, kurang lebih di abad tahun 1100 Masehi, kurang lebih 500 tahun kemudian umat Islam bangkit, ya. Ada seorang raja berusaha mengumpulkan para tokoh-tokoh agama, orang-orang pintar dikumpulkan. Ini bagaimana caranya supaya umat Islam ini yang masih generasi muda mengenal lagi nabinya, mengenal lagi sejarah Islam, mengenal lagi para sahabat, belajar lagi tentang agama, mempelajari lagi Al-Quran. Gimana caranya? Akhirnya rundingan, musyawarah, ada yang usul di pojokan. Isyanto usul. Ya Tuan Raja, saya mau usul. Usul apa? Kata si Noval, protes, ya. Ini gimana kalau kita mengadakan perayaan hari-hari besar Islam seperti kelahiran Nabi, di tahun Hijriah, Isra Mi'raj. Gimana kalau kita peringati? Terus caranya bagaimana? Caranya di situ nanti kita ngundang para mubalik, para ahli-ahli syair untuk membuat syair sebagus-bagusnya, ya. Kita membuat syair, kita kumandangkan syair, kemudian kita isi tausiah, kita isi pengajian untuk membangkitkan lagi semangat anak-anak muda supaya mengenal lagi tentang nabinya. Bagus tuh, boleh itu. Wah, akhirnya disepakati, walaupun ada beberapa kelompok yang nggak setuju, tapi sang raja menyetujui. Oke, saya akan menyumbang 100 ekor onta dengan 1000 ton gandum disebar ke seluruh wilayah
kita mengadakan peringatan Maulid Nabi, pengajian dengan mengundang para mubali, para ahli syair. Di antaranya syair-syair yang masih terkenal sampai sekarang yaitu Al-Barzanji, berjanjen, ya, solawatan. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sani wa daraji atata ya jiratal alami ya ruhilal judi wal karami. Ayo belum? Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sani wa daraji ataka ya jiratal alami ya ruhilal judi wal karami. Banyak syair-syair yang dinyanyikan, kemudian diisi maidah hasanah, ya, pengajian-pengajian yang akhirnya semenjak itu di mana-mana di negara Islam banyak mengadakan peringatan hari besar Islam, bukan cuma mulutan saja, ada Isra Mi'raj, ada tahun baru Hijriah dengan diisi berbagai macam kegiatan, ya. Ada yang pengajian, mauidhah hasanah, ada yang dengan kegiatan sosial seperti Pak Oman, ya, membagi-bagikan sedekah kepada anak-anak yatim, berbagai macam kegiatan, ya. Ada yang membangun musola, ada yang pokoknya berbagai macam kegiatan, ya. Nah, ketika itu sudah mulai berjalan, ada seorang pemuda yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Dia mengumpulkan anak-anak muda, terus dilatih perang, dilatih fisiknya, diajari cara memanah, cara berperang, ya. Setelah berkumpul ribuan pemuda Islam dilatih, akhirnya beberapa tahun kemudian dipersiapkan perang, ya, untuk merebut kembali wilayah-wilayah Islam yang dikuasai oleh orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani. Nah, ketika terjadi peperangan, dilalah Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi istirahat dulu. Pernah mengalami kekalahan sampai ditangkap 3 orang, ya, pernah kalah, ditangkap 3 orang, 1 orang perwira dan 2 orang prajurit, ditangkap, terus dibawa ke tahanan. Setelah ditangkap, terus disidang. Ini panglimanya nanya ke Raja Romawi, Tuan Raja, ini para tawanan sebagusnya diapain nih? Dibunuh aja, dibunuh. Kata Panglima, kalau dibunuh sih gampang. Gimana kalau kita pujuk supaya masuk Kristen? Nanti kita manfaatkan untuk menjadi mata-mata, supaya kita bisa mudah menyerang orang-orang Islam. Kita bisa mengetahui kelemahan orang-orang Islam. Boleh tuh, boleh. Wah, panggil yang nomor 1, Eja. Eja, siap. Kau ini kan tawanan, iya. Kamu mau nggak ikut saya masuk ke Kristen? Oh, nggak mau. Kalau nggak mau, kamu akan saya bunuh. Silakan bunuh. Potong. Kepalanya putus, geluntung, ya, kepalanya putus.
Si Eja kepalanya putus sambil ngaji. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, sambil ngaji. Jiwa yang tenang, masuklah ke surga dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang tenang. Mati dalam keadaan syahid, bukan sangit, bukan ya, mati dalam keadaan syahid. Karena apa? Teguh mempertahankan iman. Kalau zaman sekarang kan berat, diberes hari ini 2 suruh ke gereja mau, ya kan? Diberes kaos obrol isi mau ke gereja, ya. Nah ini karena apa? Karena kurang cintanya kepada Rasul. Kenapa kurang cinta? Karena kurang diceritain tentang sejarah-sejarah Nabi. Sekarang banyak sih Pak pengajian-pengajian di mana-mana banyak. Tapi kadang-kadang hanya ngaji Iqra pulang, ngaji Iqra selesai pulang. Tidak ada pembelajaran yang lain. Harusnya ketika setelah selesai ngaji Iqra, ngaji Quran, terus diisi dengan ceramah-ceramah ya. Hari ini sejarah Islam, besok tentang sholat, tentang wudhu, tentang toharoh, besoknya lagi tentang akidah yang menguatkan keyakinan. Seperti tadi, itu termasuk menguatkan keyakinan. Kuat gak imannya? Dipanggil yang kedua, Rizky Aditya, sini maju. Siap. Kamu siap masuk Islam, masuk Kristen? Nanti saya kasih hadiah. Saya kasih hadiah, ya. Mobilnya mewah, rumahnya tingkat. Mau nggak? Kata Rizky Aditya, udah jangan banyak ngomong, kalau mau potong saya potong. Wah ini malah lebih jengkel lagi, wes potong, iya, potong lagi, ya, ngaji lagi, ya, orang santri bisa ngaji, ya. Terus panggil yang ketiga. Yang ketiga, siapa yang ketiga nih? Contohnya siapa yang ketiga? Faiz. Faiz, baca Faiz. Wah, siap. Faiz, kamu sekarang tawaran mau dibunuh nih. Kamu lihat temanmu yang 2 sudah dibunuh. Kamu mau dibunuh? Ah enggak mau saya mau dibunuh. Berarti kamu mau masuk Kristen? Mau masuk Kristen. Dan nanti saya kasih rumah besar. Nanti saya kasih istri yang besar. Wah, rumahnya besar, istrinya besar, ya. Mau. Ya udah kalau mau nanti saya dulu sama Raja. Wah, berangkat di Panglima. Tuan Raja, ini si Faiz kelihatannya baik ini. Ini diajak masuk Kristen mau dia. Oh mau. Baguslah kalau begitu. Cuma saya pikir-pikir dia itu sudah mengkhianati temannya. Nah, hanya karena dikasih baju besar, rumah besar, istri besar, dia mau meninggalkan agamanya, dia mau berkhianat. Malah kalau saya lihat yang 2 orang tadi, si Eja sama si Rizky, itu orang hebat, kuat imannya. Kalau si Faiz ini lemah. Jadi bagaimana? Bunuh. Wah, akhirnya si Faiz pun dibunuh. Tinggal, ya. Barang sudah dibunuh, kepalanya gelinding sambil melotot. Melihat sama yang Panglima yang bunuh tadi, melotot makanya ngaji. Afaman haqqo alaihi kalimatul adzab
Apakah kalau sudah ditentukan bahwa kamu akan masuk neraka, apakah bisa mengelak? Tidak bisa. Dia mau syahadat lagi, nggak bisa. Ya udahlah, kalau saya mau dibunuh, saya mau syahadat dulu. Ketika mau syahadat, saya cepat asyhadu tenggorokannya rapat. Ayo cepat asyhadu nggak bisa. Akhirnya Al-Ghazali nggak sabar, wah ini sudah nggak bisa syahadat, potong aja, potong. Dari ketiga contoh ini bahwa iman itu harus dijaga buat-buat, jangan sampai lepas dari hati kita, sebab iman akan menjadi modal kita masuk menghadap Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Melalui apa kita mempertebal iman? Melalui apa kita bisa mencintai nabinya? Melalui mendengarkan tausiah, mendengarkan pengajian. Nah kalau kita nggak pernah mendengarkan pengajian, nggak pernah ngaji, bagaimana mau tambah cinta, tambah kenal? Ya? Kalian bisa kenal sama Pak Ahmad, kalian bisa kenal sama Pak Yuda, bisa kenal sama Pak Nur Jali, bisa kenal sama Bu Yuyun, bisa kenal sama Bu Dia, bisa kenal sama Pak Kepala Sekolah. Kenapa? Karena kalian ada di lingkungan SD Budi, bergaul dengan Bapak dan Ibu, tiap hari ketemu, tiap hari diceritain, akhirnya kenal. Nah kalau kalian sekolah di Sukasari 1, mual mungkin kenal sama Pak Ahmad, karena nggak pernah ketemu, nggak pernah diceritain. Kita beruntung tidak pernah melihat Rasulullah seperti apa, tidak pernah mendengarkan suaranya, tapi kita bisa mencintai Rasulullah hanya melalui cerita-cerita sejarah. Itu yang harus dikuatkan. Iman sebagai modal utama. Anak-anakku sekalian yang saya cintai serta Bapak dan Ibu guru saya hormati, itulah salah satu pondasi, ya, pondasi bahwa mencintai Rasulullah bagian daripada mempertahankan dan menjaga iman, karena kita sebagai umatnya Nabi Muhammad ngaji Quran, ngaji Iqra. Kalau bisa setelah ngaji Iqra, guru-gurunya menceritakan sejarah-sejarah, menceritakan. Nah, ini. Kemudian di Indonesia bisa berkembang pengajian-pengajian, ya, ada di kalangan Nahdlatul Ulama. Dulu organisasi yang lain tidak mengenal itu, tidak ada sholawatan, tidak ada muludan. Ya. Tapi makin kesini, alhamdulillah organisasi yang di luar NU pun sudah mulai, ya, sedikit-sedikit membenarkan apa yang menjadi pendapat orang-orang Nahdlatul Ulama, sholawatan, ya, mauludan. Cuma bahasanya mungkin tidak seperti orang NU, mauludan, ya, pengajian rutin atau tausiah atau mauidhah hasanah. Apa sih mauidhah hasanah? Mauidhah hasanah gimana? Nah, mengajak dengan cara yang baik. Ya, ada orang nggak pernah ke masjid, giliran maulid datang, ada yang ngomong jangan, malah jadi ngambek, pundung, ya. Harusnya nggak begitu. Yang dicontohkan oleh Sayyidina Hasan dan Husain, ini Bapak mau cerita, mau denger gak? Mau denger gak? Siapa sih Sayyidina Hasan Husain? Hasan dan Husain itu siapa? Cucunya
cucunya Nabi Muhammad. Ayo, Faiz, Nopal. Cucunya Nabi Muhammad yang kakaknya namanya Hasan, adiknya namanya Husain. Suatu saat lagi jalan-jalan, ini tentang Mauidhah Hasanah ini ya. Lagi jalan-jalan, tujuannya mau ke desa anu lah, jauh. Adi Lanceng ini jalan-jalan sampai di suatu tempat ada masjid, lalu istirahat, mau sholat duhur. Ketika sedang sholat duhur, ada kakek mau sholat duhur lagi wudhu, ada kakek-kakek yang wudhunya salah. Habis membasuh muka terus kaki, habis kaki terus tangan, habis tangan terus cepil. Ya, benar apa salah kalau gitu urutannya? Yang benar muka dulu, habis muka terus kedua tangan, habis tangan terus apa? Habis tangan terus mengusap kepala, terus membasuh telinga, yang terakhir ini kakek-kakek itu wudhunya salah, habis muka terus kaki, habis kaki terus tangan. Ini ya, Sayyidina Hasan bingung, ini orang tua kok wudhunya salah, gimana ya? Kalau ditegur nanti ngambek, marah. Akhirnya Sayyidina Hasan dan Husain ini ketika mau melanjutkan perjalanan mikir dulu, wah ini lebih baik saya berhenti dulu di sini, mau membenturkan itu wudhunya orang itu, nanti sampai sholat asar. Akhirnya ditunggu sampai sholat asar, dia sudah ngatur strategi. Husain, kamu nanti wudhunya sama seperti kakek-kakek tadi ya. Nanti saya yang negur kamu. Nanti kamu wudhunya bareng sama kakek-kakek tadi. Nanti saya yang negur kamu. Nah, akhirnya pas waktu masuk asar, Sayyidina Hasan Husain itu wudhu orang itu kakek-kakek datang lagi. Pas mau wudhu, Sayyidina Husain pun wudhu di sampingnya. Wudhunya sama dengan kakek-kakek tadi. Ketika sedang wudhu, Sayyidina Hasan langsung negur, Sen, kamu salah wudhunya itu. Wudhu bukan begitu caranya. Terus gimana kak? Nah, ketika si Husain disalahkan sama si Hasan kakaknya, si kakek-kakek mendengarkan. Cara wudhu begini, lihat. Dikasih contoh ke Sayyidina Hasan. Oh, cara wudhu begitu, iya. Lalu si kakek-kakek itu ikut nimbalin. Oh, berarti saya salah ya, Jang ya. Tadi saya wudhunya salah ya. Iya, jadi wudhu yang benar seperti ini. Jadi dia tidak langsung negur kepada kakek-kakek tadi, takut ngambek, takut pundung. Artinya dia caranya menegur adiknya. Nah, ketika adiknya yang ditegur, si kakek-kakek tadi ikut memperhatikan. Oh, berarti kalau begitu saya wudhunya salah dong. Iya, kayak salah. Kalau sama dengan adik ini mah berarti wudhunya kakek salah. Yang benar gimana begini kayak, akhirnya dibetulkan. Setelah dibetulkan, si kakek-kakek juga nggak ngambek, nggak merasa diomelin, ya. Nah, itu caranya berdakwah Mauidhah Hasanah, tidak langsung menyalahkan, tidak langsung menjustis, menghukumi. Sekarang kan banyak aliran-aliran baru, ya, ziarah kubur, bid'ah, ya. Baca Yasin dosa, ya Allah ya. Ini baca sholawat haram. Nah, bagaimana itu kan? Ya. Nah, oleh karena itu, anak-anakku sekalian, ayo kita belajar tentang sejarah Islam, baik Islam sejak zaman Rasulullah sampai Islam datang ke Indonesia. Ayo kita pelajari dalam rangka apa? Untuk mempertebal keyakinan kita sebagai orang Islam, supaya kita tahu tentang Islam yang sebenarnya itu seperti apa.
Kadang-kadang kita karena dilahirkan dari keturunan orang Islam, so kalah sama orang-orang Kristen, orang-orang non-Muslim yang baru masuk Islam. Oh, mereka belajar agamanya benar-benar. Kita mah, ya itu sejarah Nabi saja kadang-kadang tidak tahu. Tadi kepala sekolah nanya, dan siapa bapaknya Nabi Muhammad? Bapaknya Nabi Muhammad siapa? Sayyid Abdul. Ibunya Siti. Kakeknya siapa? Abdul. Pamannya Abu. Putrinya yang tercinta Siti Fatih. Yang menyusui beliau waktu kecil siapa? Halimatus Sa'diyah. Itu sejarah-sejarah ya. Sahabat Nabi yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin ada berapa? Ada 4. Yang pertama Abu Bakar, diberi gelar apa? As-Siddiq, yang dikenal dengan Abu Bakar Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab, orang yang gagah berani, jangankan manusia, iblis saja takut ya. Iblis kalau sedang lewat ada Sayyidina Umar lewat, ngabur jauh. Ini iblis ya, apalagi orang. Yang ketiga Utsman bin Affan, ini orang anak muda yang kaya raya ya. Dia pernah mengorbankan 100 ekor kuda untuk kendaraan perang. Dan yang keempat adalah Sayyidina Ali bin Abi. Ini sahabat Nabi yang menjadi khalifah. Kudu kenal sejarah ya. Datang ke Indonesia ya, melalui pedagang-pedagang dari India, Gujarat, sampai di sini disebarkan yang dikenal oleh para wali songo. Siapa wali songo itu? Ada yang kenal? Wali 9. Coba sebutkan salah satu wali 9. Sunan Kalijaga. Terus Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Gresik. Yang pertama adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel punya putra 2, Sunan Bonang dan Sunan Sunan Derajat. Nah, kita harus mengenal sejarah para wali. Gimana? Buka di YouTube ya. Jadi buka YouTube jangan dilihat wah gambar-gambaran ya. Tapi coba dibuka sejarah Islam ya. Kisahnya Sunan Ampel seperti apa, kisahnya Wali Songo seperti apa. Coba dibuka dalam rangka untuk mempertebal iman kita dan mempertebal kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu saja yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kita untuk lebih banyak lagi memperdalam agama Islam melalui sejarah-sejarah Islam ya. Itu saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah keyakinan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita tutup lagi dengan salawat Nabi. Ya Nabi salam alaika, Rasul salam alaika, salam alaika, salawatullah asraqal badru ala
Allah yang Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah anta samsun anta badarun anta nurun fataluri anta iksiru tawalli anta misbahus sudur ya Allah ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah ala Nabi Muhammad. Kebetulan hari ini juga ada yang ulang tahun ya, berdekatan dengan kita SD Butisari memperingati Maulid Nabi. Ada di antara kalian, teman kalian, ada yang sedang ulang tahun, yaitu Muhammad Rizky Aditya. Ulang tahun yang keberapa ini? Ke-10. Kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, amin. Dijadikan anak yang soleh, amin. Anak yang berbakti kepada Allah, amin. Kepada Rasulullah, amin. Kepada kedua orang tuanya, amin. Mudah-mudahan dijadikan anak yang berguna, bermanfaat bagi nusa, bangsa, serta agamanya, amin. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan yang sedang ulang tahun hari ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan tetap dalam lindungan Allah SWT. Dan kita semua yang telah memperingati Maulid Nabi, mudah-mudahan diberikan ketambahan iman yang lebih kuat, amin. Cintanya kepada Rasul lebih kuat, amin. Kita pulang ke rumah bisa menambah wawasan kita, bisa mengamalkan apa yang telah kita dapat, amin. Barakallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan syakuri. Alhamdulillahi majidah. Ya rabbana hamdan wa yaqul salatu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma arina haqqan wa warzuqna ittiba'ah wa arina batila sabila wa sunnah. Allahumma sallimna wa sallim imana wa sallim abarina wa sallim umadina wa sallim azwajina wa sallim awladina wa sallim ahli bidina wa sallim ikhwanina irfan wa amarahin. Allahumma jinna rabbana wa lakana min ahli ilmi wa li ahli khair wa lina ta'ah wa lina ibadah wa lakana wa lakana ala kulli syai'in. Allahumma salli umrahu wa sahih sahadahu wa nahruhu wa sahih imanahu wa akhinahu wa sahih sahadahu ila khair syarifu wa Bukuri batina wa akhirah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasalluka ijazallahu bi syiril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.